Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mahasiswaku yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, dalam nikmat Allah, terutama diberi kenikmatan kesehatan maupun kesempatan. Nah, jadi begini, ini fokus saja terkait dengan studi pendidikan, pendekatan studi Islam di kawasan Timur Tengah. Nah, kawasan Timur Tengah itu memang lebih didominasi oleh pendekatan tekstualis. Jadi Mekah, Madinah itu lebih didominasi oleh pendekatan tekstualis. Meskipun dalam perkembangannya Madinah, terutama Mekah ya, Mekah sendiri sudah mulai kontekstualis. Ya. Dalam hal perempuan, misalnya terkait dengan perempuan, sudah membolehkan perempuan keluar rumah misalnya. Jadi tidak harus perempuan itu di dalam rumah terus. Sehingga artinya apa? Artinya boleh perempuan untuk setir mobil. Nah, misalnya seperti itu. Yang dulu-dulunya tidak boleh begitu. Namun dalam persoalan akidah dan dalam persoalan banyak hal terkait dengan ibadah mahdhah, sholat, dan lain-lain itu masih tekstualis. Nah, kemudian mungkin saja ini dalam makalamu ya, mungkin saja menyebutkan terkait dengan metode bayan, ada metode burhan dan ada metode irfan. Nah, kenapa ada yang menulis pendekatan studi Islam di kawasan Timur Tengah itu menggunakan metode bayan, bukan pendekatan tekstualis? Nah, sebenarnya itu istilah yang sama. Jadi kalau bayan itu berarti kembali kepada teks, gitu. Itu jadi syariah. Bayan itu syariah. Syariah yang menggunakan pendekatan tekstualis itu bayan, metode bayan. Nah, di sisi lain menggunakan kias ya. Jadi di dalam mengembangkan metode bayan itu yaitu adanya metode kias. Kias itu ya menganalogikakan. Jadi misalnya kurma itu kemudian kalau diperas dan lama, kemudian airnya itu bisa memabukkan. Meskipun itu dari kurma, tetapi itu pada akhirnya bisa memabukkan seperti khamr, maka dihukumi haram begitu. Jadi dalam persoalan ijtihadi menggunakan kias. Nah, apakah kemudian berkembang pemikiran kontekstual yang berkaitan dengan liberalisme? Enggak, kalau di Timur Tengah bahkan yang masih ketat dengan pendekatan tekstualis, Madinah, Mekah itu adalah masih dipegang oleh Timur Tengah. Coba kalian lihat lulusan-lulusan pendidikan Madinah atau Mekah, itu masih menggunakan pendekatan tekstualis. Apalagi sudah kita ketahui di sana hukuman rajam ada, hukuman potong tangan ada, sehingga lebih kental dengan tekstualitas. Nah, bahkan persoalan ibadah, akidah otomatis ya pasti, persoalan ibadah yang lainnya itu betul-betul menghindari hal-hal yang bid'ah, menghindari hal yang khurafat, menghindari yang takhayul. Suatu saat Raja Salman itu kan datang ke Indonesia pada waktu itu ya. Nah, begitu masuk Masjid Istiqlal, di situ kan ada
ada yang ditabu itu loh, gong itu ya kan. Ciri-ciri masjid itu yang punyanya Nahdlatul Ulama itu kan ada beduk gitu ya. Nah itu pun begitu saja Raja Salman tidak mau gitu ya menabuh beduk itu, karena hal itu dianggap sesuatu yang bid'ah gitu. Jadi pendekatan tekstualisnya lebih dominan di sana gitu. Atau kemudian menggunakan metode bayan gitu ya. Metode bayan itu adalah metode syariah yang juga kemudian syariah secara tekstualis dan kemudian menggunakan kias dalam persoalan ijtihadi. Kemudian mungkin di makalamu atau kamu pernah membaca terkait dengan metode burhan, metode irfan. Kalau metode burhan itu adalah filsafat. Jadi ada bayan, burhan, dan irfan. Burhan itu filsafat. Filsafat itu ya bermain logika, ilmiah, itu burhan. Jadi yang pasti karena ilmiah maka butuh uji kebenaran, butuh penelitian, butuh kemudian itu masuk akal atau tidak. Nah ini saya kira ini sudah masuk ke pendekatan kontekstual ya sebenarnya. Metode burhan itu sudah masuk ke sana, kajian filosofis. Nah kalau kemudian ada metode irfan, metode irfan itu kaitannya dengan rasa, jadi itu sufistik, jadi tasawuf irfan itu. Jadi tasawuf itu sebenarnya adalah akhlak. Jadi kamu menjadi orang yang zuhud, yang sabar, yang warok. Sesungguhnya kamu itu adalah seorang yang lagi menjalankan ketasawufan atau kesufian. Kamu bisa bersedekah banyak tapi dengan ikhlas. Itulah rananya tasawuf. Jadi persoalan rasa gitu. Kamu merasa nyaman gitu kalau sudah selesai melaksanakan sholat tahajud misalnya begitu. Nah, jadi ada muncul sebuah rasa yang kemudian puas dan merasakan suatu keindahan di dalam beribadah, kepuasan dalam beribadah, dirasakan syukur, qanaah, pokoknya segala persoalan yang kaitannya dengan akhlak ya, bersyukur, qanaah, sabar, itu bagian dari metode irfan gitu. Jadi kalau metode bayan itu berkaitan dengan syariatnya ya, yang lebih kepada tekstualis. Nah, meskipun syariat itu nanti bisa dikaji secara burhani gitu ya, tapi dalam bayan ini lebih ke pendekatan tekstualis. Kemudian burhan itu adalah filosofis, kemudian irfan itu persoalan rasa, persoalan akhlak. Nah, hanya saja kemudian ada metode irfan itu yang melenceng gitu ya. Yang melenceng menurut orang bayan atau itu dianggap melenceng, menurut orang syariah dianggap melenceng. Karena apa? Karena dia menggunakan tasawuf falsafi. Ini yang kemudian mengakibatkan orang punya pemahaman manunggaling kaula Gusti misalnya. Kalau orang sudah menyatu dengan Tuhan maka dirinya dianggap Tuhan. Kalau orang sudah nyampe kepada hakikat maka kemudian dianggap sebagai apa? Sudah tidak menjalankan syariat lagi karena hakikat itu sudah menemukan Tuhan pada dirinya misalnya begitu. Nah itu tasawuf falsafi. Jadi merasakan sudah taubat dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, maka yang ada di dalamnya adalah rasa
bukan manusia lagi, tetapi sudah masuk Tuhan di dalam dirinya. Karena mereka punya anggapan ketika manusia sudah hilang dari dosa kecil, dosa besar, maka yang ada dirinya adalah bukan manusia lagi, tetapi sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, sehingga dia merasakan saya sudah sebagai Tuhan. Karena sudah sebagai Tuhan, karena itulah tidak mungkin Tuhan itu adalah pembuat syariat terus menjalankan syariatnya. Nah, ini yang banyak kritikan dari ulama-ulama besar kita, termasuk Hasyim Asy'ari, termasuk ya, karena memang kita akui di lingkungan NU itu banyak ya, kalau kita bicara tentang pendidikan lewat torikot itu banyak. Tapi kritik dari Hasyim Asy'ari misalnya, Kiai NU yang mendirikan NU itu, sebenarnya boleh saja kamu bertorikot, mengikuti kajian torikot, tetapi kalau sudah boleh saja kamu belajar tasawuf, tapi kalau sudah merasakan menemukan hakikat, ya kamu harus tetap atau justru semakin banyak menjalankan syariatnya, banyak menjalankan tahajudnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak ya, harusnya begitu. Tapi ada sesuatu yang di luar itu ya. Yang terjadi saat ini mungkin kamu juga pernah itu melihat orang yang sudah merasa hakikat kemudian sudah nggak butuh lagi menjalankan sholat, puasa dan lain-lain. Itu yang dikritiki oleh banyak ulama kita, dan itu cara yang keliru. Nah, saya pun berpendapat begini, andai saja ada pendidikan formal yang mampu memanage kolb hati ya, itu ya, manajemen kolbi khusus itu aja. Nah, yang formal, tapi yang ada kan sekarang torikot kan non formal itu. Maksud saya yang formal khusus itu, bukan dicampur-campur dengan akademisi yang lain ya, terkait intelektualitas, bukan itu. Khusus membidik tentang ketasawufan gitu. Itu bagus gitu ya. Nah, ya di pondok sebenarnya ada, cuman kan juga sudah dicampur dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi artinya yang khusus, selama ini kan nggak ada pendidikan formal ketasawufan itu. Yang ada di tarekat. Jadi bagus mengikuti kajian tarekat, tapi lebih mengarah kepada mengasah manajemen kolbi supaya menjadi orang yang bagaimana memberi sesuatu tapi dia betul-betul tidak ingin dipuji. Bagaimana pada posisi tertentu dia tetap istiqomah, tidak mau disuap. Bagaimana orang itu bisa melepaskan semua hartanya, artinya ya dia tetap ini ya, artinya bagi dia adalah harta itu adalah dunia yang pada akhirnya tidak bermanfaat juga kecuali harus diinfakkan. Nah, bagaimana kemudian orang itu nikmat banget dekat dengan Allah. Nah, bagaimana kemudian orang itu yakin betul selalu diawasi oleh Allah. Nah, seperti itulah. Saya kira butuh ya lembaga pendidikan formal yang berkaitan dengan manajemen kolbi, bagaimana sholat dengan khusyuk betul dan lain sebagainya. Nah, ini tambahan saja terkait dengan metode burhan dan metode irfan ya, karena kamu kalau membaca istilah metode bayan itu biasa selalu disandingkan, selalu ada urutan selanjutnya, ada metode burhan dan metode irfan. Nah, ini penjelasan lain, tetapi poinnya adalah tadi pendekatan yang digunakan dalam Timur Tengah itu lebih didominasi oleh pendekatan tekstualis dan menggunakan metode bayan. Bayan itu ya syariat tekstualis gitu, secara teks. Meskipun dalam perkembangannya sudah ada kontekstualis, tetapi di dalam hal-hal yang saya kira misalnya perempuan boleh mendapatkan pendidikan, sekedar itu saja. Perempuan boleh setir mobil kalau kemarin harus di rumah terus. Nah, tapi dalam hal akidah masih keras banget. Dalam hal hukuman ya, syariat hukum rajam, potong tangan justru sangat tekstualis gitu ya. Nah, begitu. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan
bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.